Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke rekan-rekan kami yang sudah berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk melihat bagaimana persiapan deklarasi damai Pilkada 2024 yang akan berlangsung hari ini. Sudah ada Arga Dumadi di Jawa Tengah dan Atika Harahap di Bandung, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Arga Dumadi. Arda, silahkan. Ya, Ebony dan pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari kedua paslon yang semalam ini sudah mengambil nomor urut, yaitu nomor urut 1, yaitu pasangan Andika Perkasa dan juga Hendra Priyadi, sedangkan nomor urut 2 adalah Ahmad Lutfi dan Taci Yassin. Kami masih menunggu kedatangan kedua paslon itu ke lokasi tempat saya mengabarkan saat ini yang akan menjadi lokasi acara deklarasi damai pada pagi hari ini, yaitu di kantor KPU Jawa Tengah. Walaupun begitu, memang kami melihat sekitar 30 atau 40 menit lalu ini pendukung dari kedua paslon mulai memadati Jalan Veteran, tempat dari kantor KPU ini berada. Dan ini pendukung mengenakan berbagai macam atribut, termasuk diantaranya kami juga melihat tadi ada yang mengenakan pakaian barongsai. Dan ini tampaknya akan menjadi bagian dari atraksi ketika mereka menyambut paslon ini menuju ke lokasi yang menjadi tempat dari penyelenggaraan dari kampanye damai ini. Ya, dan kami kabarkan kepada Anda bahwa rencananya deklarasi kampanye damai ini baru akan dimulai pada pukul 9 pagi dan mengikuti rundown seharusnya kedua paslon ini hadir sekitar pukul 8 pagi karena rencananya sebelumnya kedua paslon ini akan menyantap sarapan bersama terlebih dahulu di ruang VIP. Namun kami masih belum tahu apakah nanti kedua paslon setibanya di lokasi ini acara akan langsung dimulai atau bagaimana, kami masih belum mengetahui berkaitan dengan hal tersebut. Dan rencananya juga untuk acara deklarasi pada pagi hari ini juga akan dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana dan juga berbagai pihak yang berkepentingan dalam Pilkada 2024 ini, termasuk juga tentu saja akan ada hiburan nanti dari artis-artis dari wilayah Jawa Tengah ini. Kami kabarkan kepada Anda bahwa di Semarang, Jawa Tengah ini sendiri seperti dikabarkan sebelumnya hanya ada dua paslon yang bertarung, namun memang disebutkan bahwa di Jawa Tengah ini cukup seru mengingat ada perang bintang yang disematkan pada pertarungan perebutan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah ini, mengingat paslon nomor urut 1 yaitu Andika Perkasa dan juga Hendra Priyadi. Andika Perkasa berlatar belakang TNI, sedangkan untuk nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yassin, Ahmad Lutfi sendiri memiliki latar belakang dari kepolisian dan terakhir ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Dan untuk paslon nomor urut 1 Andika Perkasa dan juga Hendra Priyadi ini didukung oleh PDIP yang pada pemilu kemarin meraih setidaknya ada 26,6% suara untuk DPRD di wilayah Jawa Tengah, yaitu sekitar 5.270.000 suara. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin ini didukung oleh Kim Plus. Ada 9 partai yang mendukung dan memiliki suara setidaknya di kursi DPRD ini senilai lebih dari 50%, atau tepatnya adalah 69,5%, di mana ini perahian suaranya mencapai sekitar 13.700.000 suara begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik Arga, kalau kita lihat di sana nampaknya cukup meriah, tentunya juga banyak pendukung yang hadir. Lalu apakah ada mungkin penutupan jalan ataupun rekayasa arus lalu lintas di sekitar kantor KPU Jawa Tengah? Ya, Anggia, Ebony dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa dari sekitar pukul 7.30 tadi memang di Jalan Veteran ini tempat KPU berada ini sudah dilakukan penutupan jalan dan tampaknya ini akan berlangsung hingga sekitar pukul 11 nanti, karena memang kalau mengikuti rundown acara ini baru akan berakhir pada pukul 11 siang nanti. Dan kemudian juga untuk pengamanan dari lokasi acara ini sendiri, pihak KPU Jawa Tengah ini bekerja sama dengan pihak Polda Jawa Tengah karena setidaknya ada 200 personel yang diturunkan oleh Polda Jawa Tengah untuk mengamankan dan juga menjaga ketertiban acara ini. Ebony. Baik, Arga, ini kalau kita lihat di layar kaca pasangan nomor urut 1 ya, calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa ini sudah tiba di kantor KPU. Lalu apa saja nanti rangkaian acaranya, mungkin Anda bisa gambarkan juga hingga pukul berapa nanti deklarasi ini akan berlangsung?
Ya, Anggia, Ebony dan pemirsa, bila mengikuti rundown dari acara sendiri, ini pada pukul 9 ini acara akan dimulai. Tentu saja ini juga akan ada beberapa sambutan, termasuk diantaranya adalah sambutan dari Ketua KPU Jawa Tengah sendiri, dan kemudian juga ada sambutan dari PJ Gubernur Jawa Tengah, yaitu Nana Sujana, yang saat ini kami juga masih belum melihat kehadiran beliau. Dan kemudian juga nanti pasti puncaknya akan ada penyampaian deklarasi dari kampanye damai ini sendiri, dan juga ada hiburan. Bila mengikuti rundown, maka acara ini akan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Begitu, Ebony. Baik, Arga, setidaknya Anda apakah mendapatkan informasi nanti untuk deklarasi ini, apakah akan dilakukan serentak bersamaan langsung dua paslon atau secara bergantian begitu? Ya, Ebony dan pemirsa, untuk pelaksanaannya sendiri memang kami masih belum mengetahui secara pasti apakah deklarasi akan dilangsungkan bersamaan antara kedua paslon ini atau satu persatu secara bergantian gitu. Dan kami kabarkan kepada Anda juga bahwa supporter dari setiap paslon ini diperkenankan juga untuk masuk meramaikan acara di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, namun dibatasi hanya 75 orang saja atau 75 supporter untuk setiap paslon yang boleh masuk ke dalam venue ini, di mana untuk penetapan siapa saja 75 orang yang boleh masuk ini nanti akan diserahkan kepada masing-masing paslon, dan 75 orang itu akan diberi tanda khusus sehingga dari petugas dapat mengetahui kiranya mana mereka yang diizinkan untuk masuk dan mana yang tidak. Begitu, Ebony. Baik, terima kasih Arga Dumadi. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan suasana deklarasi di sana.